empat hal yang zahirnya adalah fadilah tetapi batinnya adalah fardhu wajib. Yang pertama, mukhalatatus shalihin, bergaul dengan orang-orang soleh, itu fadilah, tetapi mengikuti orang-orang soleh itu wajib. Terus membaca Al-Quran itu fadilah, terus mengamalkannya adalah wajib. Yang ketiga, ziarah kubur adalah fadilah, tetapi mempersiapkan bekal yang soleh, amal-amal soleh untuk masuk ke alam kubur wajib. Terakhir, wa'iyadatul marid, kita menengok orang sakit itu fadilah, tetapi ittihadul wasiat, kita membikin wasiat itu wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun al-hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhu nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil Hadratul kiram muhtaram, saya hormati Kepada KM serta jajarannya, para asatidzah, para hujjat, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat kudrah iradah serta limpahan karunia-Nya kita masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberikan umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan seluruh kewajiban kita terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam makrunan bita'adim semoga tercurah limpah pada Faduq alam Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talfa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita, sekarang menginjak kepada maqalah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu, maqalah yang ke-9 ini akan menceritakan
tentang zahirnya fadilah dan batinnya faridah atau kewajiban. Zahirnya adalah keutamaan atau fadilah, batinnya dalamnya adalah faridah atau kewajiban. Qala ay Sayyiduna Utsman aidan, telah berkata Sayyidina Utsman radhiyallahu an, semoga Allah selalu meridainya. Beliau mengatakan arba'atun minal hisali zahiruhunna fadilatun wa batinuhunna faridatun. Ada 4 perkara yang zahirnya yang lahirnya adalah fadilah, keutamaan. Fadilah itu khairun katsir, kebaikan yang sangat banyak. Wa batinuhunna faridatun, sedangkan batinnya dalamnya adalah faridah au wajibah, kewajiban. Yang pertama mukhalatatus shalihin, bergaul akrab dengan orang-orang saleh. Bergaul dengan orang-orang saleh secara zahirnya adalah fadilah, keutamaan. Kita bergaul dengan orang-orang saleh itu adalah keutamaan. Sedangkan wal iktida'u, mengikutinya adalah faridah, kewajiban. Siapakah orang saleh itu? Kita sudah sering mengatakan saleh, ya, saleh. Ada salih, ada soleh. Soleh kalau diimalahkan itu soleh, ditasgir jadi sedikit solehnya. Kalau solih besar, solih. Kalau soleh sedikit kesolehannya. Itu bahasa dalam kitab alfiyahnya gitu, ditasgir jadi soleh. Itu istilah solih, solihah, nah gitu. Apa solih itu? Ini ismun fa'il, ismun fa'il solih. Ay al-qa'imina bihuquqillah. Di sini didefinisikan solihin atau orang solih itu ada al-qa'imina bihuquqillahi ta'ala wa huquqil ibadi, yang berada di dalam haknya Allah dan juga haknya ibad, atau selaras selalu menjalankan hak-haknya Allah dan juga hak-haknya hamba-hambanya Allah. Bukan hanya haknya Allah saja, tetapi hak hambanya Allah, orang-orang soleh itu hablu minallah wa hablu minan nas. Dia diperbaiki sebaik-baiknya hubungan dengan Allah secara vertikal dan juga hubungan dengan sesama manusia secara horizontal. Ini orang soleh. Jadi tidak dikatakan orang soleh hanya secara vertikal saja, hubungan baik dengan Allah, tetapi dengan manusia tidak selaras, tidak baik. Jadi bukan orang soleh. Ataukah sebaliknya, hubungan dengan manusia baik-baik saja, tetapi ketika hubungan dengan Allah jelek. Tuh. Jadi hak Allah dan hak ibadnya dipenuhi dengan sebaik-baiknya, itulah orang soleh. Atau bukan hanya namanya soleh, ada namanya soleh, ada ya, baningku hoyong apa
pengennya anaknya soleh sampai namanya juga diganti soleh. Iya. Tapi ada juga namanya soleh tapi akhlaknya soleh. Ada ya. Anu baik mah namanya soleh tetapi akhlaknya juga soleh. Jadi bergaul dengan orang-orang soleh adalah fadilah. Zahirnya adalah keutamaan. Kita akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Bahkan kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh, kita ke bawah soleh, betul kan? Seperti halnya kita bergaul dengan tukang minyak wangi, setidaknya kita akan ke bawah, betul gak? Ya Allah, seperti itu. Dan mudah-mudahan dengan bergaulnya kita dengan orang-orang soleh, maka sedikit demi sedikit baunya amal-amal kita itu jadi ikut soleh. Itu ya. Cuma ini lama perjalanannya, lama ya. Beda dengan ketolehan. Apa? Jadi sebaliknya adalah toleh. Jadi solih itu sebaliknya adalah toleh. Cuma keburukan, kejahatan, kezaliman itu diibaratkan seperti penyakit menular atau penyakit yang sangat gampang sekali menular, menjangkiti orang lain. Itu ya, kenakalan dan sebagainya. Makanya hati-hati nih kita punya anak remaja, kita punya anak-anak, awas hati-hati bergaulnya. Kenapa? Karena gampang sekali itu ya menularnya. Tuh, beda dengan kesolehan, susah banget, betul gak? Iya, nengtok lagi gitu. Udah temennya baik padahal mah gitu. Kita ditemenin ya anak kita dengan temannya yang baik-baik, yang soleh-soleh, suka ngaji dan sebagainya. Mentah lagi. Tetapi ketika bergaul dengan anak yang badung, anak nakal dan sebagainya, cepet cocok sekali. Ternyata kenakalan itu, ini dalam kitab Ta'limul Muta'allim dikatakan, itu diibaratkan seperti penyakit menular atau diibaratkan seperti kayu yang kering bertemu dengan api. Itu ya, cepat terbakar. Maka hati-hati Mas ya, pergaulan atau akhlak itu harus benar-benar dijaga. Wal iktida'u bihim, dan mengikuti jejak daripada orang-orang soleh fi af'alihim, baik perbuatan mereka atau ucapan-ucapan mereka, faridatun, itu wajib. Itu ya, wajib. Kita ngikutinnya wajib. Jadi bukan hanya kita berteman saja, tetapi kita ikutin amaliyahnya orang-orang soleh itu. Jangan kita berteman dengan orang soleh tujuannya pingin apa? Ngejatuhin orang soleh. Ada nggak kira-kira? Ada. Sekarang mah dibumbuinnya dengan bumbu politik, gitunya. Politiknya yang jelek. Akhirnya dibumingkan, diviralkan dan sebagainya. Itu ya, masya Allah. Akhirnya jatuhlah orang-orang baik, orang-orang soleh sekarang berjatuhan. Auzubillah summa na'udzubillah. Selanjutnya, wa tilawatul Qur'an fadilatun wal 'amalu bihi faridatun. Wa tilawatul Qur'an, membaca Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an itu fadilah, ay khairun kasir, keutamaan, zahirnya keutamaan, kebaikan yang sangat banyak. Tetapi wal amalu bihi, mengamalkannya, nah
mengamalkan isi daripada Al-Quran faridatun, itu wajib ya, mengamalkannya membacanya dapat fadilah, keutamaan. Satu huruf Allah balas 10 kebaikan. Coba bayangkan satu kaca gitu ya, satu halaman itu kira-kira berapa huruf? Ayo, satu halaman kita pernah menghitung belum? Belum pernah ya. Ngitungnya ngututang kita menghitung. So kalau dibaca kita hitung sekali atau sekali-kali kita ngitung berapa huruf kira-kira. Itu satu hurufnya Allah balas dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Itu ya, itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat dilipat lagi menjadi 100 kebaikan. Masya Allah. Itu ya, Masya Allah. Hebat ya, fadilah. Jadi ayat khairun kasir, kita akan dapat kebaikan yang sangat banyak. Tetapi mengamalkannya itu wajib. Ay bima fil Quran, jadi segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran. Minal awamir, itu ya, baik perintah-perintahnya kita jalankan, kita laksanakan, wanawahi, dan larangan-larangannya kita jauhkan, kita hindari gitu. Was bukan maksudnya minal awar wanawahi itu larangannya, perintahnya kita laksanakan sekaligus dengan larangannya, bukan. Perintahnya kita jalankan, larangannya kita hindari, kita jauhkan sejauh-jauhnya, seperti itu. Insyaallah. Makanya harus mengerti. Jadi setelah kita membaca, kita bisa membaca, nah kita sedikit-sedikit tahu isi kandungan yang ada di dalamnya. Setelah itu perintah apa yang ada di dalamnya kita laksanakan, larangan apa yang ada di dalamnya kita jauhkan, hindari sejauh-jauhnya. Jadi tidak sebatas membaca gitu ya, tidak sebatas membaca, tetapi harus diamalkan. Itu yang paling berat, mengamalkannya. Dan dijamin orang-orang yang mengamalkan isi daripada Al-Quran, baginda Rasul menjamin tidak akan tersesat ya, karena buku manual kita selaku hamba Allah, selaku makhluk Allah adalah Al-Quran ya, adalah Al-Quran. Al-Quran itu buku manual hidup kita untuk menuju keselamatan fid dunya wal akhirah. Makanya setelah kita bisa membacanya, nah seterusnya kita pahami isinya, tadaburi, setelah itu amalkan. Masya Allah. Selanjutnya wa ziyaratul kubur, ay kuburus salihin, menziarahi kuburan orang-orang saleh. Orang-orang saleh fadilatun, kita akan mendapat fadilah, keutamaan, kebaikan yang sangat banyak. Tetapi wal istidadu laha faridah. Wal istidadu, mempersiapkan diri, awas ya, mempersiapkan diri laha, untuk masuk ke dalam kubur, ay al-tahawliduhul kubri bi fi'lil amali shalihah faridah, mempersiapkan nih amal soleh yang sebanyak-banyaknya untuk masuk ke alam kubur itu faridah, wajib ya. Kita ziarah harus sering gitu ya, supaya kita ingat mati. Awas ya, supaya kita ingat mati. Setelah ingat mati, bukan lemes kitanya, sholat kagak mau gitu, puasa sunnah gak kuat karena penyakit penyakit M-nya, males. Sekarang hari apa? Khamis ya. Nah insyaallah yang mudah-mudahan kita kuat
puasa. Aduh, sebenarnya pengen Ustaz puasa tapi tadi minum dulu. Insyaallah. Tentunya puasa males, sedekah pikir-pikir dulu kan gitu. Mau sedekah yang abu-abu paling banyaknya. Alhamdulillah nggak apa-apa, yang abu-abu juga asal semobilnya. Jadi yang wajibnya itu adalah mempersiapkan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita ziarah kubur, yang ada dalam hati kita apa? Takut. Itu ya. Takut apa? Ketika kita masuk ke alam kubur, kita sedikit membawa amal soleh. Itu ya. Ketika lihat kuburan orang soleh, ya Allah, orang soleh mah ketika masuk dalam kubur banyak amal soleh yang mereka bawa. Kalau kita nanti amal soleh kita banyak apa enggak ketika kita masuk ke alam kubur? Nah itu jadi pergolakan dalam hati kita. Akhirnya kita takut dan kita bersemangat untuk mempersiapkan bekal yang sebanyak-banyaknya. Masya Allah, amal soleh gitu. Wa tazawwadu fa inna khair zadid taqwa. Berbekallah kamu dengan sebaik-baiknya bekal, yaitu takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu ya. Selanjutnya wa iyadatul marid fadilah. Wa iyadatul marid fadilah. Menengok orang yang sakit itu fadilah. Kita akan dapat kebaikan yang sangat banyak, keutamaan. Tetapi wattikhadul wasiyah faridah. Tapi kita mengambil wasiatnya itu wajib. Itu ya. Insyaallah wasiat. Qala sallallahu alaihi wasallam al-mahrum man hurimal wasiyah. Al-mahrum itu orang yang dihalangi dari kebajikan, dari kebaikan-kebaikan. Adalah man orang hurima yang tidak mau al-wasiyah, membuat wasiat. Dia iyadatul marid, maka wasiat gitu ya. Dia kita berwasiat. Tuh. Ini kadang ini dalam Quran juga ada ya, yaitu wasiatnya wasiat dengan takwa. Ay al-mahrum minas sawab wal khair al-azim man muni'a minal wasiyah gitu. Di sini dijelaskan al-mahrum orang yang dihalangi dari pahala dan kebaikan adalah orang yang muni'a, yang terhalangi minal wasiat dari wasiat, berwasiatnya. Apalagi nih kadang kitanya orang-orang sakit, aduh kayaknya nih cepet-cepet meninggalnya gini. Apalagi udah banyak orang meninggal, gejalanya sama lagi seperti begini. Gitu ya. Tetangga juga kemarin meninggal, gejalanya begini. Buru-buru kita siap-siap bikin wasiat. Itu ya. Dulu ketika guru sakit parah itu, semua dikumpulkan, anaknya, istri, para murid-muridnya semuanya dikumpulkan. Beliau seraya berwasiat. Itu seperti itu. Jadi ada wasiat. Karena apa? Sekarang meninggal banyaknya yang mendadak, betul ya? Sekarang meninggal mendadaknya. Lagi nyupir mati gitu ya, lagi jualan mati, lagi di pabrik, lagi pengajian lagi nyender
Sama kita juga nyendernya, insyaallah. Gitu ya. Sekarang banyak yang mendadak kematian itu, masya Allah. Makanya wasiat ya. Apalagi nih kalau kita banyak hutang, ya. Makanya jangan sembunyi-sembunyi kalau berhutang ya. Itu ya. Yang harus sembunyi-sembunyi itu bersedekah. Kalau ngutang mah harus diomongin terang-terangan ya. Ini kadang adanya suami yang suka sembunyi-sembunyi dari istri ketika berhutang. Itu nggak boleh. Kenapa? Takutnya ketika kita meninggal bagda, ketika meninggalnya pujaa, ya secara kaget, kita nggak persiapan dan sebagainya, lupa kita ngasih tahu. Berat itu ya, itu berat sekali itu ya. Bahkan Rasulullah tidak mau katanya nyolatin itu ya sahabatnya yang meninggal punya waduh, kalau model-model kita aja, cicilan rumah belum lunas, mobil belum lunas nih, motor waduh keburu meninggal lagi ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Serem banget ya, insyaallah. Makanya nah ini beri wasiat wajib itu ya, faridatun di sini wajib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tadi hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari riwayat Imam Anas. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata ala wasiyatin mata ala sabili was sunnah, insyaallah, wa tuqa wa syahadah wa mata maghfuran lah. Tuh, barang siapa yang meninggal ala wasiat, berwasiat terlebih dahulu, mata ala sabili wa sunnah, maka dia meninggal di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga di jalan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tuqa, dan juga termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, wasyahadah, dan juga termasuk orang-orang yang mati syahid, wa mata maghfuran lah, dan dia meninggal dalam keadaan terampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, tapi ngeri ya, sakit tiba-tiba wasiat ngeri, betul gak? Kira-kira kalau kita sakit tiba-tiba pada kesini tulis nih wasiat apa-apa gitu, wah kayaknya sedih banget, semuanya nangis ya. Nah Allah, tapi emang kadang ada ada firasat, kadang gitu suka ada firasat gitu ya, kayaknya nih sakitnya benar-benar parah nih gitu. Nah gitu kadang ada ya orang seperti itu, jangan jauh-jauh gitu ya, insyaallah gitu ya. Ini ada berapa, 4 hal tuh ya, 4 hal yang zahirnya adalah fadilah tetapi batinnya adalah fardhu wajib. Yang pertama, mukhalatatus sholihin, bergaul dengan orang-orang soleh, itu fadilah, tetapi mengikuti orang-orang soleh itu wajib. Terus membaca Al-Quran itu fadilah, terus mengamalkannya adalah wajib. Yang ketiga, ziarah kubur adalah fadilah, tetapi mempersiapkan bekal yang soleh, amal-amal soleh untuk masuk ke alam kubur wajib. Terakhir, wa'iyadatul marid, kita menengok orang sakit itu fadilah, tetapi ittihadul wasiat, kita membikin wasiat itu wajib. Mudah-mudahan manfaatnya nambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kasih sayangnya dan juga keberkahannya untuk kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah.
hajat-hajat kita, maksud-maksud kita, niat-niat kita yang baik mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa taala. Bersangkutan di antara kita hakul adami, kesulitan masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, ketawakalan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Bi Allah ya rabbal alamin. Syirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.